Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang produk dari perbankan lainnya, yaitu sertifikat deposito. Baik, kita awali penjelasan tentang sertifikat deposito. Kita ke definisi terlebih dahulu. Sertifikat deposito adalah simpanan pihak ketiga yang dapat dicairkan setelah jangka waktu tertentu dan bukti simpanan tersebut dapat diperjualbelikan. Nah, bedanya dengan yang deposito berjangka yang kemarin sudah pernah kita bahas, kalau deposito berjangka itu tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat dipindah tangankan. Kalau yang sertifikat deposito itu bisa. Jadi bukti simpanannya itu atau bukti kita menyimpan dana di bank itu bisa diperjualbelikan atau bisa dipindah tangankan. Untuk detailnya, perbedaan sertifikat deposito dengan deposito berjangka adalah yang pertama, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas nama. Nah, kalau atas unjuk ini berarti siapa yang memegang, maka dia bisa menyimpan atau bisa mencairkan dana depositonya. Tapi kalau yang atas nama berarti hanya nama tertentu yang bisa mencairkan depositonya, seperti itu. Selanjutnya, bunga sertifikat deposito dibayar di depan, sedangkan deposito berjangka dibayar di belakang. Nah, ini perbedaan berikutnya adalah tentang bunganya. Kalau bunga sertifikat deposito dibayarkannya di depan, kalau yang berjangka di belakang. Sertifikat deposito dapat dipindah tangankan, sedangkan deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan. Nah, itu untuk perbedaannya. Kemudian, menentukan nilai tunai sertifikat deposito. Nilai tunai sertifikat deposito adalah harga yang harus dibayar oleh deposan atau harga pasar. Ya, jadi adalah nilai tunai sertifikat deposito merupakan harga yang harus dibayar oleh deposan atau harga pasar. Harga pasar sertifikat deposito ditentukan oleh tingkat suku bunga sertifikat deposito dan jangka waktunya. Nah, jadi erat kaitannya dengan tingkat suku bunga yang sedang ditetapkan atau yang sedang terjadi. Tingkat suku bunga pada saat pembelian sertifikat deposito itu pada saat pembelian sertifikat deposito itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian juga tentang jangka waktunya. Nilai tunai sertifikat deposito dihitung dengan rumus berikut. Nah, nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 365 hari dibagi 365 ditambah I kali T. Jadi 365 ini adalah jumlah hari dalam setahun, kemudian T jangka waktu sertifikat deposito, dan I-nya tingkat suku bunga sertifikat deposito. Itu adalah rumusnya. Kemudian perhitungan untuk penjualan sertifikat deposito adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung bunga bersih yang dibayarkan oleh bank atas penjualan sertifikat deposito. Formulasinya adalah sebagai berikut. Nilai nominal sertifikat deposito ditambah nilai nominal sertifikat deposito dikurangi dengan nilai tunai sertifikat deposito, maka diperoleh bunga dibayar di muka atau diskonto. Kemudian dikurangi dengan PPh sejumlah 20% atau misalnya berapa yang ditetapkan saat itu, bisa 20% atau 15% seperti itu, maka diperoleh bunga bersih yang dibayar oleh bank. Yang kedua, menghitung jumlah bunga yang harus dibayar oleh deposan atas penempatan sertifikat deposito dengan cara sebagai berikut. Nilai nominal dikurangi dengan bunga bersih yang dibayar bank, maka diperoleh jumlah yang dibayar deposan. Untuk akuntansi sertifikat deposito, yang pertama, pada saat penjualan sertifikat deposito, maka jurnal yang digunakan adalah debit kas, debit biaya bunga dibayar di muka, kredit hutang PPh,
dan kredit sertifikat deposito. Selanjutnya, pada saat amortisasi biaya bunga, debit biaya bunga sertifikat deposito, kredit biaya bunga dibayar di muka. Dan yang ketiga, pada saat jatuh tempo, debit sertifikat deposito, kredit kas. Contoh, pada tanggal 1 Maret, Saudara Yunita membeli 10 lembar sertifikat deposito dari Bank Sentosa. Nilai nominal per lembar Rp1.000.000, jangka waktu 3 bulan atau 90 hari, bunga 10%, PPh 15%, dengan asumsi 1 tahun 360 hari. Nah, untuk asumsi 1 tahunnya ini tadi bisa menggunakan 365 atau 360 ya. Bisa, kalau di sini ditetapkan asumsinya 1 tahun 360 hari. Kalau tidak ada ketentuan, bisa menggunakan yang 365 hari. Perhitungan yang dilakukan Bank Sentosa adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menghitung bunga yang dibayar oleh bank. Nilai nominal 10 lembar dikali Rp1.000.000 per lembar, maka nilai nominalnya adalah 10 juta. Kemudian kita mencari nilai tunai. Sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 360 plus 10% dikali 90. Nah, tingkat bunganya adalah 10% dengan jangka waktu 90 hari. Maka diperoleh Rp9.756.097 097,56 gitu ya. Setelah itu, nilai nominal dikurangi nilai tunai diperoleh bunga dibayar di muka sejumlah Rp243.902,44 dan PPh yang dikenakan yaitu 15%, maka diperoleh Rp36.585,37. Jadi PPh-nya ini 15% dikalikan jumlah bunga dibayar di muka itu ya, 243.902,44. Kalikan itu. Maka diperoleh setelah itu ya bunga dibayar di muka dikurangi PPh, diperoleh bunga bersih yang dibayar oleh bank sejumlah Rp207.317,07. Selanjutnya menghitung jumlah yang harus dibayar oleh deposan atas penempatan sertifikat deposito, yaitu nilai nominal 10 juta dikurangi bunga bersih yang dibayar bank senilai 207.317,07, maka diperoleh jumlah yang dibayar deposan yaitu Rp9.792.682,93. Jurnal yang harus dibuat, yang pertama pada saat penjualan sertifikat deposito, debit kas Rp9.792.682,93, debit biaya bunga dibayar di muka sejumlah Rp243.902,44, kreditnya hutang PPh Rp36.585,37 dan kredit sertifikat deposito 10 juta. Yang kedua, pada saat amortisasi biaya bunga dibayar di muka. Nah, biaya bunga dibayar di muka ini perlu diamortisasi selama jangka waktu sertifikat deposito tersebut. Nah, amortisasi per bulan yaitu Rp243.902,44 dibagi 3 bulan. Sama dengan per bulannya adalah Rp81.300,81. Maka jurnalnya debit biaya bunga sertifikat deposito, kredit biaya bunga dibayar di muka sejumlah Rp81.300,81. Ketiga, pada saat jatuh tempo dan amortisasi biaya bunga bulan ketiga, debit sertifikat deposito 10 juta dan kreditnya kas 10 juta. Kemudian juga ada jurnal untuk bunga, yaitu debit biaya bunga sertifikat deposito dan kreditnya biaya bunga dibayar di muka senilai Rp81.300,81. Nah, itu adalah akuntansi atau pencatatan untuk sertifikat deposito. Ini adalah latihan soal, silakan dicoba di rumah. Silakan dicoba ya untuk bisa lebih memahami dari materi tentang sertifikat deposito. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami
dan bisa memberikan manfaat kepada semuanya yang menyimak video saya kali ini tentang sertifikat deposito. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.